Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Lokasi kerusuhan antar warga di Desa Sukamakmur, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh kini dijaga ketat aparat keamanan. Garis polisi juga dipasang demi mensterilkan tempat kejadian perkara. Puing bangunan rumah ibadah yang dibakar sekelompok warga dijaga aparat bersenjata lengkap. Meski anggota polisi dan TNI tersebar di lokasi, aktivitas warga sekitar sudah berangsur normal. Sejumlah warga yang mengungsi siang tadi mulai kembali ke rumah mereka untuk memastikan keamanan rumah serta melihat sisa rumah ibadah yang terbakar. Sementara ini dalam penyelidikan kita, yang jelas ini sudah terjadi, kita akan mencari pelaku yang memang memprovokasi untuk terjadinya pembakaran undung-undung ini. Saudara, 1 dari 4 korban kericuhan di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil masih dirawat di rumah sakit. Beberapa di antara korban bahkan harus menjalani operasi. Korban yang bernama Herman terkena tembakan dan telah menjalani operasi pengangkatan peluru dari lengan di Rumah Sakit Umum Aceh Singkil. Dari keterangan korban, di tengah kericuhan beberapa tembakan terdengar dari arah perkebunan sawit. Tanpa disadari ternyata dirinya juga ikut terkena peluru berukuran 2 mm. Selain Herman, ada 3 orang warga yang juga ikut terkena peluru, namun ketiganya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kota Banda Aceh. Dan saudara, terkait dengan kericuhan di Aceh Singkil Aceh, Wakil Presiden Yusuf Kala meminta masyarakat memahami arti toleransi, termasuk pemahaman aturan terkait pendirian rumah ibadah. Kepala daerah dan polisi diperintahkan segera menyelesaikan masalah ini agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Ya, pemerintah juga, semua masyarakat harus memahami. Kan di sana kan pasti sama di Tolikara, di situ. Bagaimana ada toleransi yang baik dalam termasuk membangun rumah ibadah. Bagaimana aturan-aturannya, karena itulah maka aturan itu penting. Itu saya mendapat laporan di gubernur, saya telepon ke gubernur kemarin tentang masalahnya. Tapi biar masalah itu diselesaikan oleh baik ke gubernur, bupati, kepolisian, Pandam yang ada di sana. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini di Aceh Singkil, kita telah tergabung dengan Wakil Bupati Aceh Singkil, Dul Musrid. Selamat malam, Pak Dul Musrid. Ya, selamat malam kembali. Bapak, bagaimana kondisi terkini di sana saat ini, Pak? Apakah sudah cukup kondusif saat ini? Ya, insya Allah, sesuai dengan teman-teman kami ke lapangan tadi bersama Kapolri, Pangdam, Kapolda, Gubernur Aceh, bersama jajaran Musbida Provinsi dan Musbida Aceh Singkil. Kami melakukan pemantauan langsung ke lapangan, insya Allah dalam keadaan kondusif saat ini. Sejauh ini informasi dari pihak kepolisian sudah ada puluhan saksi yang diperiksa, apakah sudah ada tersangka, Pak? Ya, saksi sudah ada diperiksa. Saat ini sudah dilakukan penyelidikan dari pihak kepolisian Polres Aceh Singkil dengan masalah kejadian insiden kemarin, sudah dilakukan penyelidikan. Tapi saat ini kita konfirmasi dengan pihak Satuan Polres Aceh Singkil, tersangka belum bisa dipastikan karena banyak yang harus dihadirkan para saksi. Baik, namun sejauh ini bagaimana koordinasi Anda dengan pihak kepolisian terkait dengan pengamanan? Ya, insya Allah kita Aceh Singkil sudah dibantu pasukan dari Kompi, dari Batalion, dari Polres sendiri, dari Desa Semen, Brimob, dan Gagana sudah melakukan pengamanan di Aceh Singkil, dibantu dari Polres Satuan Polres Aceh Selatan. Jadi nampaknya sekarang sudah agak kondusif. Posisinya saat ini saya laporkan bahwasanya kondisi aman terkendali. Kondisi sudah aman terkendali ya, Pak? Iya. Baik. Lalu bagaimana dengan kondisi para korban, Pak? Ya, adalah kami laporkan kondisi para korban seperti yang sudah diliput oleh berita bahwasanya korban dunia, korban meninggal dunia 1 orang atas insiden itu, dan saat ini sudah dikebumikan yang sesuai laporan dari Direktur Rumah Sakit Umum Aceh Singkil yang dapat kami terima, korban terdapat 5 orang, 1 meninggal dunia, 4 orang sedang dirawat, 2 dirujuk ke Rumah Sakit Banda Aceh, 2 dirawat di RSUD Aceh Singkil. Baik, Pak Dul, lalu bagaimana, apakah sudah sejauh ini sudah ada tinjauan dari pemerintah pusat terkait dengan insiden ini? Mohon maaf, kurang jelas. Apakah sejauh ini sudah ada peninjauan dari pemerintah pusat
terkait dengan insiden ini, Pak Dul? Sudah, termasuk mewakili pemerintah pusat yaitu Bapak Kapolri, Bapak Wakil Jenderal Polisi Badrodin Hatiti bersama rombongan. Baik. Ya. Tapi kemudian sejauh ini informasi yang Anda terima seperti apa kronologis yang sesungguhnya? Sesungguhnya kalau dari awal kita sudah menjaga kesepakatan, ya. Kalau kejadian itu sebenarnya kalau diceritakan banyak sekali. Sehingga kalau kami menjelaskan secara akurat mungkin belum bisa kami pastikan karena sampai saat ini saya juga masih terus terang masih menangani kesibukan karena kunjungan dari baik dari Jakarta, dari negara Indonesia sekaligus dengan jajaran Musbida Aceh sedang berada di Aceh Singkil. Saya belum bisa memberikan informasi yang jelas karena nanti belum bisa saya pastikan, ya jelas itu Mbak. Tapi kemudian artinya masih belum diketahui apa pemicu akhirnya bentrokan dan juga pembakaran ini bisa terjadi? Pemicu pembakaran itu ya terus terang mereka atas nama pemuda Aceh Singkil, pemuda Aceh Singkil menuntut kepada pemerintah daerah melakukan tindakan tegas sesuai dengan perjanjian 179 dan disepakati pada tahun 2011. Itu jadi mereka menuntut pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian antar umat beragama, toleransi umat beragama, itu yang dituntut ketegasan pemerintah untuk melakukan penutupan rumah ibadah yang tidak mempunyai izin. Baik. Tapi tentu Pak Dul, selain upaya pengamanan yang tadi Anda sudah katakan berkoordinasi dengan aparat penegakan hukum, tapi kemudian bagaimana upaya persuasif yang pemerintah daerah lakukan terhadap warganya agar kejadian serupa tidak kembali terjadi? Aduh Mbak, ini namanya terganggu saya. Terganggunya ini kebetulan saya lagi ada tamu ini Mbak, makanya agak sulit ini saya. Mohon dia pasti diulang kembali Mbak. Baik, kemudian bagaimana upaya dari pemerintah daerah, khususnya dari Anda, Wakil Bupati dan juga Bapak Bupati di sana, untuk kemudian melakukan upaya persuasif kepada para warga yang saat ini mungkin ada yang kemudian mengungsi ataupun ada yang merasa terancam karena peristiwa ini. Lalu bagaimana upaya pemerintah untuk tidak menyebabkan ini kembali terjadi begitu? Ya kita sudah berupaya dan malam hari ini Mbak dapat kami laporkan kepulangnya Kapolri bersama Gubernur Aceh kembali ke Aceh dan juga Pak Kapolri kembali ke Jakarta. Kapolri menegaskan kepada kami untuk segera melakukan koordinasi dengan jajaran Musbida Provinsi untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya sehingga tidak terjadi hal insiden seperti yang telah terjadi pada hari yang lalu. Jadi kami terus Pak. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Wakil Bupati Singkil Aceh Dul Mursrid. Terima kasih Pak.